Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Demikian bagi saudara-saudariku yang boleh jadi berada di wilayah yang belum memasuki waktu Isya, kita pun bermohon kepada Allah semoga dimudahkan untuk penunaian salat Isya dan tentunya diberikan kemampuan untuk menunaikan salat dimaksud dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk melanjutkan apa yang telah tadi kita uraikan, bahwa kita dalam kehidupan ini telah diberikan satu identitas yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba. Betapapun dan apapun yang kita jalani dalam kehidupan serta menganggap diri kita siapapun, entah itu merasa mendapat kedudukan karena pengetahuan sehingga dikenal sebagai orang yang berilmu, atau dengan kedudukan dalam kehidupan dunia sehingga dikenal dengan seorang yang punya jabatan, atau titipan harta benda yang terlihat seperti melimpah sehingga mendapatkan gelar sebagai orang-orang dengan predikat-predikat keduniaan tertentu, orang kaya kah, miliarder, jutawan kah, atau yang lainkah, tetap tidak bisa menghilangkan status utamanya sebagai seorang hamba yang akan meninggalkan semua titipan itu dan ia pulang kepada Allah membawa visi dan misi kehidupannya yang sesungguhnya dengan komitmen yang ia sampaikan kepada Allah, yaitu untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah ini supaya benar kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan menjadi ibadah. Makannya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, bekerjanya ibadah, duduknya ibadah, bahkan tidurnya pun menjadi ibadah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pedoman hidup yang jelas, petunjuk kehidupan yang nyata, yang mudah untuk dilakukan, yang setidaknya bisa kita maksimalkan sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itulah yang kita mintakan 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim, untuk mendapatkan kenikmatan seperti orang dulu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sifat petunjuk itu nilainya terkumpul dalam sebuah kata yang difirmankan oleh Allah dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, ya, hudan lil muttaqin. Maka hudan itu terkumpul dalam Al-Quran, dan bisa kita simpulkan dengan cepat bahwa Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Di situ ada misi dan visi kehidupan kita. Di situ ada identitas kita. Di situ kita disebut dengan abdun dalam bentuk tunggal, ibadun dalam bentuk jama', na'budu, ya'budun, ta'budun, ada semua. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu, seperti sering saya tegaskan saat kita berada di bulan yang sangat mulia yang kita rindukan itu, baik, di Al-Baqarah 185, bukankah Allah mengatakan tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai hudan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan mulia Ramadan itu Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya menjadi pedoman kehidupan untuk manusia, petunjuk hidup yang menunjukkan identitas dan komitmen akan visi dan misi ibadahnya. Dan hudan ini penting digarisbawahi, Allah akan berikan secara sempurna bagi orang-orang takwa, lil muttaqin. Karena itu, jika Anda bertanya, ya Allah, saya ingin mendapatkan hudan, dan ini diberikan sempurna pada orang takwa, maka secara singkat, ya, secara logis kita tanyakan, bagaimana caranya menjadi orang takwa? Karena itulah kemudian dengan sangat indah Allah menguraikan di ayat yang ketiganya di surah Al-Baqarah itu, setelah merinci, perhatikan indah sekali urutannya. Umum di Al-Fatihah, rincian masuk Al-Baqarah dengan sangat sinergis dan terkait erat, terkait berkelindan antara ayat-ayatnya. Baik, untuk menjadi orang takwa itu, maka caranya, satu, di ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus buka dulu pintu takwa itu dengan keimanan, ya.
Jadi syarat pertama iman. Saya akan bikin satu garis dulu untuk menyambungkan ya titik sinergi dari ayat per ayat yang kita bahas. Perhatikan teman-teman. Kita ingin mendapatkan hudan supaya hakikat kehidupan kita menjadi jelas. Ini Allah berikan pada orang takwa, al-muttaqin. Jelas? Untuk menjadi orang takwa ini, maka kita butuh latihan. Satu, kita mesti buka pintu takwa ini, pintunya kita buka dengan iman. Maka kalimat pertama di ayat ketiga Al-Baqarah itu kita teruskan. Ini di ayat keduanya, korelasinya tersambung ke ayat 1 dan surah Al-Fatihah di sini. Ya. Jikalau ini Al-Fatihah, sambungkan ke Al-Baqarah. Dibuka dengan tantangan dulu Alif Lam Mim, telah saya jelaskan supaya kita benar-benar yakin dengan Al-Qur'an. Jadi jangan sembarangan menuduh Al-Quran kalau memang tak tahu hakikatnya. Ya, bahkan Allah balik nantang. Kalau Anda merasa Al-Quran ini produk manusia, silahkan buat semisalnya. Seperti pernah saya jelaskan dulu. Tak mampu, pahami dulu. Jangan langsung nuduh. Belum apa-apa, sudah menjudge, tapi tidak punya bukti untuk bisa berargumentasi. Teruskan ke sini. Nah, untuk mendapatkan hudan, harus jadi orang takwa. Kuncinya untuk menjadi takwa itu dibuka dengan iman. Kalimat Al-Qur'annya alladzina yu'minuna. Ini pertama. Yu'minun. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Kata iman di ayat ini disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam bentuk mudhari, dan ini sudah pernah saya jelaskan tuntas di pertemuan yang lalu. Karena itu saya sarankan bagi Anda yang baru mengikuti supaya waktu saya tidak terbuang banyak untuk menguraikan kembali apa yang telah diulas. Ada baiknya Anda merujuk pada keterangan yang lalu. Ya, tapi penting saya tegaskan beda antara amanu ya dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Ini punya modal iman. Telah beriman. Kalau Anda ingin upgrade imannya, semakin yakin, semakin kuat, dampaknya ke hati semakin merasa tenang, perhujam pada qalbunya, maka kalimatnya berubah menjadi bentuk mudhari begini. Mudhari. Ya, continuous future. Terus naik, naik, naik. Jadi untuk menjadi orang takwa, standarnya Anda harus terus mengupgrade imannya. Bukan sekedar mempertahankan. Ya, telah beriman, alhamdulillah. Telah syahadat, iya, bagus. Itu kuncinya, buka. Tapi untuk naik level menjadi orang takwa, jangan cukupkan di sini. Anda harus upgrade terus. Sehingga bukan hanya pagi beriman, siang ragu, sorenya bahkan ada yang kufur. Bisa nggak kebayang, pagi-pagi sholat subuh, kok siang-siangnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Sorenya ikut ibadah di tempat agama lain. Ini kan ada persoalan di dalamnya. Jelas ya? Ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita ingin katakan naik level menjadi muttaqin, maka pagi naikkan lagi, sampai siang naik lagi, sore naik lagi. Itu yang disebut dengan yu'minun. Poinnya ini. Nah, orang-orang yang berusaha menjaga level keimanannya, dia jaga betul. Ya, nanti ketika mulai naik, Allah akan tambahkan hudan ini sebagai pembuka. Jadi ketika dia mulai beriman kepada Allah, dia jaga imannya dengan baik. Ya, untuk berusaha meningkatkan, ini baru meningkatkan saja, ya, baru meningkatkan level ini, baru mau dinaikkan ke sini, ini sudah diberikan sebagai pembuka untuk merasakan kenikmatan, sehingga nanti muncul dalam hadis redaksi halawatul iman, ya, kenikmatan iman, halawatul iman. Bagaimana mendapatkan ini? Dapat dulu ini hudan. Jadi pertahankan ini, terus kita coba tingkatkan untuk mendekat kepada Allah, nanti hudan datang. Apa buktinya Ustaz? Ya, bukan. Ini kan masuk malam Jumat. Di antara sunnah ya amalan di hari Jumat itu, baik di malamnya ataupun nanti besoknya, ya karena dari sudah maghrib masuk kepada hari baru, itu ada di antara amalannya membaca surat Al-Kahf kan? Ya, baca surat Al-Kahf, kemudian banyak bersolawat, banyak bersedekah, kemuliaan Jumat di antaranya. Selain tentunya yang fardu, salat Jumat. Nah, sekarang fokus baik-baik. Saat Anda membaca Al-Kahf itu, Quran surah ke-18. Kemudian Anda coba baca di ayat ke-13. Ya, di paling kiri, di pertengahan agak ke bawah sedikit. Ya, di mushaf standar mohon izin ya mengingatkan kalau sulit Anda mau lihat halaman,
di halaman 294. Ya, dicari dari baris ke-10 sampai baris ke-11. Ya. Ini ayatnya, ayat ke-13. Ya, saya mohon izin ya, tidak bermaksud apapun, hanya ingin memberikan jalan kemudahan saja. Sekarang perhatikan baik-baik. Allah sampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah, dengan segala keagunganku. Ingat, nahnu itu akar dari kata inna. Ya, na-nya asal dari nahnu. Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadan? Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah, ta'zimus sya'ni menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku sampaikan informasi yang sangat berharga, informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat, sangat hebat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda yang hebat itu, kan? Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nih, kalimatnya menggunakan ini. Ya, innahum fityatun, sungguh mereka itu fityatun, anak-anak muda. Teman-teman milenial, ya. Ada ayat milenial dalam Al-Qur'an yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini. Ya, generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian, ada orang-orang milenial hebat, kata Allah, di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu, imannya yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu bi rabbihim, iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Ya, mereka untuk mempertahankan iman supaya di-upgrade imannya itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saking ingin mempertahankan visi kehidupannya. Maka Allah katakan innahum, pakai inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf nasab yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih. Dikenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Ya. Wa taukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat, contoh mereka. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya, jadi dibuka. Ya, saya kembalikan tadi, perhatikan baik-baik. Tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan, ini orang-orang bisa menancapkan dirinya, keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, wa tarfa'ul khabar, diangkat beritanya sampai sekarang, ya, terekam. Sampai sekarang dikenang. Ya, mabniun 'alal fathi, mabni ditetapkan, fathah dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam, ya. Kalau ngaji cuma standar di nahwu, sharaf mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan, itu banyak makna. Banyak makna, harakat itu ada maknanya. Mabniun 'alal fathi, dibuka. Jadi contoh buat kita, la mahalla lahum minal i'rab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan, nggak goyah dia. I'rab itu kan berubah, nggak goyah. Ini luar biasa. Nah, yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupgrade imannya, mau naik ke level yang ini, sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Tuh. Jadi syarat pertama,
untuk menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudal lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Nikmat kan? Ya, suratal ladzina an'amta alaihim. Kembali ke An-Nisa 69. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar, tinggal tidur 309 tahun. Ya, di gua lagi. Ya, Anda tinggal di tempat sempit, ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua, kasur nggak ada, tempatnya keras, sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Ya, matahari putar kanan, putar kiri, cahaya dicukup, nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Ya, coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah, tempat tidurnya luar biasa. Setiap 9 menit bangun. Apa kenikmatannya? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda boleh hebat, ya, tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanuna yu'minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, sudah. Ya, passion apapun nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Ya, Bilal itu cuma dengan tenaga, Abu Bakar dengan harta bendanya, Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, Amr bin As dengan kedudukannya, semua punya passion masing-masing. Bilal kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya, sahabat Nabi, banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepeninggal Nabi. Tapi kalau memilih jadi muadzin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah ke sini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana, baru adzan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain, dengan adzan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat? Enggak, itu aja poinnya. Nih, halawah. Sudah ada halawah enggak? Ya? Sudah halawah enggak? Sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat enggak sekarang? Hah? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat gitu. Jadi semua tuh kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah luar biasa. Nah, ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat robato namanya. Robato yarbatu. Robit itu ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, kadang ragu, ya, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggalkan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut. Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14-nya, warabatna ala qulubihim. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya, sudah dapat hudan ini. Maka itu sering kita dapati dalam Al-Quran, aktivitas kehidupan, perilaku kita orang beriman sering dibuka dengan kalimat-kalimat iman. Gak percaya? Silahkan. Lisan, Quran surah 49, ayat 11, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasraqu min qaum. Hai orang-orang beriman, iman. Kalau sudah ada cahaya dalam imannya, maka lisannya akan berkata yang baik. Dia tidak akan mencela. Ayo coba, sudah berapa banyak mencela? Hah? Jadi ustaz mencela, jadi jamaah mencela, bikin hoax, saling tuduh, saling cela. Hah? Berusaha mencela, jadi pengusaha mencela, jadi pejabat mencela, rakyat mencela. Ayo hati-hati, katanya beriman. Mana imannya? Hah? Baik. Layak taba'lukum ba'lu, jangan gosip. Orang beriman gak mungkin, cahaya membimbing dia, jangan membicarakan gosip, jangan buruk sangka pada orang.
dan seterusnya. Nah, ini kalau bikin acara dan mengatakan saat yang bersamaan beriman, patut dipertanyakan, ada cahaya nggak di imannya? Nah, jadi kita ingin rinci dulu. Satu, untuk menjadi orang takwa, maka dia mesti membuka pintu imannya, dan ini menjadi amalan hatinya, amalan kolbunya. Kolbu, warabatna ala qulubihim. Ini. Nanti kalau sudah benar hatinya, maka Allah akan berikan petunjuk cahaya, hudan. Ya, petunjuk di hatinya. Kalau hati kolbu sudah mendapatkan hudan, maka yang muncul adalah perilaku, sikap ya, yang baik, yang saleh. Ini poinnya. Oke, jadi ini pertama, amalan hati. Nah, sekarang Anda bertanya, Ustadz, bagaimana melatih amalan kolbu ini, amalan hati ini, supaya bertransformasi ini menjadi sikap, jadi perilaku. Jadi dari sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan, mentransformasikan sifat menjadi sikap. Sehingga kalau disogok, kita bisa nolak. Ya kan? Sabar itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan sifat menjadi sikap. Sehingga ketika diprovokasi, kita bisa menghindar dan memberi solusi dengan cara yang baik. Baik, ya kan? Dermawan itu sifat. Bagaimana mentransformasikan sifat dermawan ini sehingga ketika ada kasus tertentu yang membutuhkan sinyal-sinyal pemberian dari kita, maka mudah kemudian itu untuk diberikan. Itu sikap namanya. Maka kita perlu latihan untuk bisa mentransformasikan amalan sifat menjadi sikap. Karena sudah masuk ke sikap terkait dengan perilaku, maka kita butuh amalan jawarih, amalan anggota tubuh. Bukan sekedar yang di hati, mesti dikeluarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas anggota tubuh kita. Maka kalau sudah ini tangan mesti dilatih, kaki mesti dilatih, kepala mesti dilatih, kan jadi sikap. Sikap itu kan dari ekspresi tubuh kita, gestur kita. Mata bersikap, kedip dengan melotot itu beda. Ya, lisan bersikap, bicara, baik dengan buruk itu beda. Telinga bersikap, mendengar yang baik dengan buruk itu beda. Ya kan? Tangan bersikap, kaki bersikap. Jadi butuh amalan yang melatih tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nanti iman yang di hati sifatnya bisa ditransformasikan dalam sikap seluruh anggota tubuh kita. Maka kita bertanya kepada Allah langsung, ya Allah amalannya apa? Supaya benar. Maka teruskan ayatnya, wa yuqimunas shalah. Maka dilatihlah kita dengan amalan kedua, amalan fisik. Terkait dengan sikap tadi. Yaitu amalannya salat. Nah. Jelas? Apa amalannya? Salat. Karena itulah ketika seseorang benar salatnya, ya, perhatikan baik-baik. Bukankah dalam salat dia meminta hudan? Coba, masih ingat 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung minta. Tuh syahidnya, ihdina. Kami minta hudan ya Allah. Kami minta hudan, kami minta hudan. Ya, makanya ketika ruku kita minta supaya benar, ketika sujud kita minta supaya kepala ini benar, taat kepada perintah Allah, tunduk. Ya, tangan supaya benar. Kan bergerak semua. Lisan bicara, mata menatap ke kiblat, ke arah tempat sholat kita, tangan mengangkat, kepala kemudian dijatuhkan di tempat sujud. Ya, sampai punggung kemudian rukuk, tegakkan saat ini tidak, duduk, semua bekerja. Sampai jari dari tahiyat, dari ngangkat tahiyat, semua. Untuk apa? Ihdina. Supaya kita dapat petunjuk, bersikap yang baik. Karena itulah orang-orang yang sholatnya benar, ketika mendapat petunjuk, maka terjadi perubahan sikap pada dirinya. Ada transformasi sikapnya kepada wujud taat. Bahkan dari salah kepada soleh, dari maksiat kepada taat. Dari mana itu ditemukan? Buka Quran surah ke-29. Ya, Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dengan baik, pahami apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW minal kitab, di Al-Quran. Peringatkan. Peringatkan baik-baik. Kalimat Allah sangat indah sekali, minal kitab. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan? Dibuka Al-Quran disebut dengan kitab, tersusun sempurna, nggak ada celahnya, jadi petunjuk. Di sini, sebelum sholat, diminta dulu kita belajar dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait petunjuk sholat.
Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Pelajari ketentuan di Al-Quran. Lihat petunjuk Nabi. Setelah paham, wa aqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Apa manfaatnya? Apa yang terjadi ketika salatnya benar? Ketika kita minta petunjuk dalam salat, apa yang terjadi? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar tanha, akan mencegah dari dua sumber keburukan. Dua sumber salah. Apa dua sumber itu? Fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar. Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya, fahsya. Munkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, merampok, membunuh, berzina dengan segala turunannya, dan sebagainya. Ini munkar. Di semua sumber buruk, salah, itu sumber salah cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu munkar. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan yang salah, maka lawannya yang soleh muncul. Sederhana kan? Ya, semua kan berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kamu tahu, kamu sadar, cuman saya kata Allah yang tidak punya pasangan. Ya, ini malam tiba. Kalau malam tiba kan siangnya nggak ada. Nanti siang tiba, malam nggak ada. Nggak ada siang dan malam bersamaan kecuali terjadi akhir kehidupan. Jelas kan? Bergantian. Inna fi ikhtilafil laili, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi masuk malam, siang nggak ada. Masuk siang, malam nggak ada. Demikian berpasangan itu seperti itu. Sifat pun begitu. Ketika muncul baik, buruknya hilang. Ketika buruk muncul, baiknya hilang. Orang yang sering berkata kotor, maka sulit menemukan kosakata yang baik. Orang yang berkata baik, nggak mudah berkata yang kotor. Maka dari itu, ketika seseorang bisa meninggalkan salah, solehnya muncul. Nah, sholat itu amalan sikap. Ini, amalan fisik. Karena dia amalan sikap, maka hasilnya pun kepada sikap. Orang yang sholatnya benar, pasti jadi soleh. Sikapnya baik. Ini. Sini, sikap. Di hatinya punya cahaya, dibimbing di fisiknya. Jadi begitu iman disatukan dengan sholat, dilatih dengan benar, dan menunaikan sholatnya karena iman, bukan ria. Ya, imannya apa? Bil ghaib kan? Ya, masih ingat ayat 3 dibuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu kan tak tampak. Ya, kepada Allah yang belum tampak dalam pandangan kita. Jadi sholatnya dilakukan karena iman. Kepada siapa? Kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Jadi kita sholat itu ingin dilihat Allah. Khalik, bukan makhluk. Kalau ingin dilihat makhluk, itu ria namanya. Maka celaka orang sholat kalau ria. Kalau ria. Kenapa? Karena nggak mendapat hasil dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Alih-alih ingin dilihat Allah, khalik, dia pengen dilihat makhluk. Maka disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik ya, kembali ke sini. Jadi kalau orang sholatnya benar, diisi dengan iman, maka iman itu akan mentransformasikan sifat dengan amalan-amalan fisik saat sholat menjadi sebuah sikap yang mulia. Jelas? Nah, jadi yang kedua, untuk menjadi takwa ini, saya ingin simpulkan, ini kesimpulan kita. Untuk menjadi takwa, maka pembukanya ada iman sebagai amalan hati, kemudian sholat, contohnya sebagai amalan fisik. Ya, fisik ya, ingat. Hati sudah, fisik sudah. Sementara hidup itu kan kompleks. Ada elemen ketiga kan? Jangan lupa. Yang menjadikan fisik ini bisa tampil baik. Coba lihat, fisiknya kan di dalam ini, di dalam baju. Ya, kalau terbuka baju dan sebagainya, tampilan fisik kan gak enak dilihat. Ya, aurat, sifatnya disebut aurat. Aurat itu terbuka, makanya ditutup. Aurat ditutup, maksudnya terbuka, tutup. Ya, karena itu beda manusia dengan hewan. Hewan terbuka, senang, bangga, kelihatan keindahannya. Manusia terbuka, buruk, nggak enak dilihatnya. Silakan cek. Anda pergi ke Ragunan nanti kalau sudah suasananya enak. Atau kebun binatang kalau sudah dibuka, kan? Ya, aktivitas hidupnya jadi normal, jadi lebih nyaman, lebih baik. Silakan main-main. Kebun binatang, coba cek. Singa saking gagahnya, apakah pakai rompi? Nggak ada. Singa pakai jas, pakai dasi misalnya, nggak ada. Segala-galanya singa, raja hutan, tetap nggak akan pakai jas. Silakan cek.
Monyet pakai daster yang betina, nggak mungkin, mustahil. Pakaiin oleh Anda, risih dia, copot-copot. Karena memang fitrahnya begitu. Manusia beda, Jepri. Manusia lain, ya. Manusia lain. Makanya ketika manusia tak berpakaian, kita risih melihatnya, tangkap, amankan, pakaikan pakaian. Tutup auratnya. Jelas ya? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Itu amalan fisik. Nah, kalau fisiknya cuma tampak, nggak ada penutupnya, bagaimana kita bisa tampil dengan sempurna? Karena itu butuh pelengkap. Ya, supaya fisik tampil bagus, tutupi dengan pakaian. Supaya fisik bisa istirahat, perlu tempat bernaung. Supaya bisa fisik berangkat ke tempat sholat dengan baik, butuh wasilah kendaraan. Untuk meraih itu semua butuh harta. Jelas? Artinya ada komponen ketiga selain hati, fisik, yaitu harta. Nah, harta ini ternyata menjadi bagian dari instrumen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, ada instrumen takwa berupa amalan harta. Jadi untuk jadi orang takwa itu, ini jalannya nih. Ya jangankan orang takwa lah. Anda menjadi pengusaha sukses saja butuh pengorbanan harta. Ya, butuh pengorbanan fisik, berangkat ke tempat kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Butuh pengorbanan hati. Kadang-kadang dikhianati, kadang-kadang persaingan gak sehat, kadang-kadang membuat diri malas, kadang-kadang emosi. Kan perjuangan kan? Jadi untuk dunia saja yang ditinggalkan, Anda berjuang luar biasa di ketiga ini. Kenapa untuk akhirat yang abadi tidak maksimal perjuangan kita? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk berjuang pada harta ini, apa amalannya? Teruskan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami titipkan kepada mereka, hamba-hamba kami itu yunfiqun. Mereka gunakan untuk instrumen takwa yang ketiga, yaitu infak. Ini amalan yang ketiga. Baik, pelan-pelan, sebentar. Ini sudah rincian pembahasan yang akan kita maksimalkan. Tapi saya butuh uraikan untuk penajaman karena kita 1 bulan istirahat dalam pembahasan tafsir. Biasanya sebagian ada yang mulai lupa, ya, atau ingatan mulai berkurang. Celakanya kan kalau sudah lupa itu suka nggak ingat kan. Makanya saya coba ingatkan dulu. Baik, sekarang fokus baik-baik. Ini inti dari pelajaran kita di malam hari ini untuk bisa mendalami dengan lebih maksimal. Allah membuka dengan kalimat rizki, wa mimma razaqnahum. Kemudian amalannya disebut infak. Jadi di sini ada 2 kata, ada rizki, ada infak. Ya, saya mohon izin, saya hapus dulu ini ya. Bismillah. Baik, saya kira ini sampai area ini saja saya hapuskan. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memahami apa yang tadi diuraikan teman-teman sekalian, sehingga dengan apa yang Allah tanamkan kepada kita mudah bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya insyaallah. Fokus ke sini. Wa mimma, saya tuliskan dulu ya, mohon izin. Teman-teman bisa simak di mushafnya di ayat ketiga Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum. Nah, ini poinnya. Wa mimma razaqnahum, kemudian yunfiqun. Yunfiqun. Ya. Fokus ya. Jadi di sini yang kita bahas nanti ada 1 mimma razaqnahum, kemudian yunfiqun. 1 2 3. Fokus. Wa. Ini huruf ataf. Ataf tuh ikut kepada hukum sebelumnya, diikutkan. Ya. Hukumnya ikut. Jadi kalau kita turunkan, orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Kemudian diikutkan hukumnya wa yuqimunas shalah, pakai waw. Jadi tidak cukup dengan beriman, ikutkan dengan salat. Di salat itu menjadi sama dengan iman sebagai instrumen takwa, ikut hukum yang sebelumnya. Jadi kalau iman bagian instrumen takwa, salat pun demikian. Kemudian infak yang ketiga pakai waw juga, diikutkan juga. Ini sama pentingnya, infak pun menjadi bagian dari instrumen takwa. Ya karena itu nanti sahabat tuh Allahu Akbar, kalau sudah tiba motivasi untuk infak itu luar biasa. Bilal itu sekurang-kurangnya pengen ikutan itu. Ya, nanti kita masuk Idul Adha, nanti saat jelaskan fikih itu insyaallah secara lebih dekat. Ini saya tunjukkan bagaimana keinginan kuat para sahabat walaupun terbatas uangnya itu, hartanya terbatas tapi pengen seperti mereka. Di ketika yang lain
ya bisa mengikuti sunnah dengan hewan-hewan yang ditetapkan untuk berkorban, ya seperti kambing, dulu ada unta, kan sekarang bisa pakai sapi, kerbau dan sejenisnya. Itu Bilal saking pengennya itu cari ayam, karena mampunya itu pakai ayam, walaupun ayam bukan termasuk hewan kurban. Tapi Bilal ingin berinfak seperti sahabat yang lain berkorban dengan hewan-hewan yang dibenarkan. Itu saking pengennya, ya, saking inginnya termasuk dalam golongan yang disebutkan takwa tadi. Ya, saya hanya ingin tunjukkan saja. Jadi infak ini itu bagian yang penting sama pentingnya dengan instrumen takwa yang lain-lainnya. Apalagi nanti dengan kita berinfak datang petunjuk Allah yang dengan pedoman dan petunjuk itu akan memudahkan kita untuk meraih harta-harta yang kita butuhkan dalam memaksimalkan fungsi hidup kita saat di dunia ini. Jadi nanti ada rahasianya. Jadi wow, ini instrumen untuk menunjukkan bahwa infak itu sama dengan bagian dari instrumen takwa seperti salat dan juga iman sebelumnya. Mimma ini dari kata min dan ma, kemudian disatukan min dan ma. Min ini banyak artinya. Ya, kalau di standar ilmu nahwu disebut huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat kasrah secara umum. Ya, kecuali nanti beberapa kalimat bisa menggunakan fathah. Ada huruf jar nanti, ada beberapa min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam diantaranya. Min, di setelah min, setelahnya kalimatnya harakat kasrah. Ana raji'un minal masjid. Ya, saya baru pulang dari masjid. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid, masjidil haram. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada min sebelumnya, maka setelahnya harakatnya kasrah. Itu baru fungsi ilmu nahwu. Kalau kita bawa ke fungsi ilmu balaghah, maka min itu nanti punya beberapa arti. Di antaranya punya fungsi tab'id. Ya, at-tab'id. Tab'id. Menunjuk makna sebagian dari total yang ada. Sebagian. Ya. Lil ikhwan fillah, antum huna jalisun fil fusul wa minkum tabi'una ilayya ana. Ya, dhahib ilal kharij. Ya, teman-teman sekalian, Anda semua ada di kelas ini ya, semua duduk di kelas. Sebagian dari Anda wa minkum tabi'una ilayya. Sebagian dari Anda ikut saya, kita keluar dulu sebentar. Jadi min di situ menunjukkan sebagian, tabi'at. Nah, dalam hal instrumen yang ketiga ini Allah meminta kita untuk berinfak. Dari harta yang Allah berikan kepada kita untuk dititipkan kepada kita dalam beramal. Tapi yang paling menarik kata Allah, min dibuka dengan kata min, disambungkan dengan ma. Ma ini isim mausul, umumnya menunjuk kepada materi tanpa batas. Kalau diartikan banyak, ya banyak. Jadi kalau kita ingin terjemahkan, wa mimma, dari yang banyak yang Allah titipkan kepada kita itu, ternyata Allah banyak berikan kepada kita. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Banyak orang merasa dan mengatakan, aduh ya Allah, saya kok fakir, rezeki saya begini begitu. Allah, Anda itu orang kaya banyak. Makan cukup, persediaan 3 hari masih ada. Hari ini tercukupi, bahkan ada yang punya tabungan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, yang 7 tahun ke depan. Ya kan? Nah, jadi tapi yang menariknya, dari sekian yang banyak yang Allah titipkan itu, min, sebagian saja. Tidak harus semuanya. Allahu Akbar, saking sayangnya Allah kepada kita. Anda untuk menjadi orang takwa dan ingin menerapkan instrumen yang ketiga, yaitu infak, tidak perlu semua. Asal sebagian dari apa yang Allah titipkan kepada kita sudah bisa kita keluarkan, ya, dengan pokok iman itu, maka kita sudah mulai berlatih untuk memaksimalkan, naik level pada tingkat instrumen takwa yang ketiga. Ya, kalau amalan hati, semua orang bisa berlatih. Amalan fisik, semua orang bisa mengerjakan. Amalan harta, nggak semua orang. Nggak semua orang, kecuali dia baru berusaha. Berusaha dulu, berusaha, dapat titipan itu, bisa berinfak. Jadi kalaupun kita mau keluarkan, kata Allah, nggak harus semuanya, sebagian saja. Ya, min, menunjuk pada sebagian. Nah, apa sebagian yang kita infakkan itu? Bentuknya bagaimana? Kaidahnya seperti apa? Ini yang paling menarik. Sebelum Allah masuk pada keterangan tentang infak, Allah buka dulu dengan kalimat rizki. Wa mimma razaqnahu. Sebagian dari yang banyak rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini, ada kalimat ini dulu.
Apa itu rizki? Yuk kita baca dulu tafsir dari ulama sehingga kita padukan. Para ulama-ulama kita memberikan referensi seperti apa. Saya pun sesungguhnya bukan pendapat saya pribadi. Jadi saya cuma pengutip saja, penukil dari keterangan guru-guru kita, ulama-ulama kita, cuma saya padukan. Jadi kalau kami berusaha mengkaji tafsir, saya jajarkan nih tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir D, kita tunjukkan satu. Setelah itu kita lihat juga dari tatanannya. Kalau disebutkan secara bahasa begini, kita buka kaidah bahasanya, kita samakan persepsinya. Nanti dari situ saya ambil yang paling mudah untuk disampaikan. Kadang-kadang kita pakai PowerPoint dan sebagainya untuk memudahkan. Nah, sekarang supaya lebih menguatkan lagi, salah satunya kita tunjukkan referensinya. Kita telah buka dulu tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti kita pelajari ya tafsir yang misalnya dari Ibnu Jarir At-Tabari seperti apa, Al-Alusi bagaimana ya, Ruhul Ma'aninya. Kemudian nanti Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi seperti apa dan sebagainya. Supaya ada perbandingan, termasuk yang kontemporer. Tafsir As-Sa'di bagaimana, tafsir Asy-Sya'rawi bagaimana, Ibnu Asyur seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti kita punya persepsi yang luas. Ya. Yuk kita lihat dulu. Kita sekarang coba buka yang Al-Wasit dulu ya. Dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Saya selain Ibnu Katsir membuka yang ini karena saya talaqi langsung. Jadi dari gurunya, kitabnya pun didapatkan saat saya di Madinatul Bu'ath di Al-Azhar. Saya dapatkan ini, saya mengaji, jadi argumentasinya lebih enak disampaikan karena gurunya pun pernah kita berhadapan langsung, jadi akan lebih kuat dan merasa nyaman untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim di halaman ke-44. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa mimma razaqnahum yunfiqun ay wa mimma atainahum wa malaknahum yatasaddaquna fi wujuhil khair, yaitu dari segala apa yang telah kami berikan kepada mereka dan kami titipkan kepada mereka. Jadi kalimatnya malakna, kami yang punya. Jadi yang punya tetap Allah. Ingat ya teman-teman sekalian, jangan merasa bahwa harta yang sekarang kita pegang, kita tabung, kita simpan itu milik kita, bukan. Cuma titipan. Kalau milik itu kan kepunyaan. Kalau kepunyaan itu pasti lekat dengan pemiliknya, ya kan? Ya, spidol milik saya, kemana-mana pasti saya bawa. Pindah tempat saya bawa. Sekarang saya di ruangan ini mengajar. Ya, saya pulang ke rumah, saya bawa spidol saya, punya saya. Ya, kemanapun saya bawa, kemanapun saya pergi, saya beranjak ini melekat dengan saya. Nah, yang paling menarik kata Allah, yang punya semua harta itu kata Allah, Allah, saya kata Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika kamu pindah dari alam dunia ke alam kubur, kamu nggak bawa hartamu. Coba tunjukkan pada saya, siapa yang dikubur dengan rumah-rumahnya? Siapa yang dikubur membawa mobil-mobilnya, semua hartanya? Tunjukkan. Kalau itu milik Anda akan bawa dan melekat dengan Anda. Tapi tanda yang Allah ingin berikan langsung di hadapan kita, ainal yaqin. Ya, bukan ilmu yakin lagi, ainal yakin, dilihat di mata kita, hakul yakin saat masuk ke alam kuburnya. Begitu Anda lihat, Anda saksikan, kita saksikan sama-sama. Bukankah saat kita sholatkan, nggak semua harta dibawa? Coba lihat, kecuali kain kafan, ya kan? Alam kubur itu pun selesai. Coba lihat. Jadi, aduh ya Allah, astagfirullah, semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mengumpulkan harta benda saja. Kalau nggak terarah harta itu, kalau nggak benar penggunaannya, rugi. Karena cuma titipan. Dikasih modal, harta, buat beramal, buat tijarah, buat bisnis nih, supaya untung saat pulang kepada Allah dapat keuntungan. Ya, Anda dikasih modal, tapi nggak digunakan dengan baik. Alih-alih digunakan untuk berkreasi, dapat keuntungan, Anda gunakan foya-foya. Sana sini, ada yang pakai judi, pakai ini, pakai itu. Habis harta, perusahaan hancur semua. Anda aja merasa nggak nikmat. Sekarang Allah kasih modal, Anda sia-siakan. Perbanyak, hitung. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, cuma ngumpul, hitung, tapi nggak benar cara menyalurkannya. Pengelolaannya nggak tepat. Maka ketika pulang, nggak ada yang punya nilai. Makanya ketika bahasanya itu indah, ya, bahasa penafsirannya luar biasa nih. Apa yang kami berikan itu, wa ma'atainahum wa malaknahum, apa yang kami berikan kepada mereka itu, kami yang punya, dititipkan kepada mereka, sehingga mereka merasa memiliki itu. Ya, jelas ya?
Baik, jadi ingat, harta titipan, ilmu titipan, kedudukan titipan, semua punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatasaddaquna fi wujuhil khair. Mereka menggunakan itu, ya, mereka mengelola itu pada segala hal yang baik-baik, digunakan pada yang baik. Ya, sedekah. Ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Baik, nanti kita rinci. Wa yamudduna aydiyahum bil ihsan lil faqiri wal miskin. Kemudian mereka melebarkan tangan mereka, meluaskan pemberian mereka bil ihsan dengan cara yang baik yang diridhai Allah. Ihsan di hadis Muslim nomor hadis ke-8 disebutkan an ta'budallah, kembali ibadah, visi hidup kita yang tadi saya jelaskan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, sekarang itu komitmen kita, visi kita, misi kita, hidup kita di situ. Kita dititipkan harta, bagaimana caranya harta jadi ibadah? Diberikan kepada istri, dikelola di rumah tangga jadi ibadah. Diberikan kendaraan, kendaraan jadi ibadah. Diberikan sepeda, sepeda mengantarkan pada ibadah. Diberikan mobil, mobil mengantarkan pada ibadah. Diberikan pakaian, pakaian digunakan untuk ibadah. Buka lemari pakaian Anda. Dari sekian pakaian yang telah dikoleksi, berapa di antara pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Jangan-jangan ada yang belum pernah dipakai sholat. Lihat koleksi alas kaki Anda, sepatu, sendal yang udah dipakai kondangan, dipakai setahun sekali, pernah nggak dipakai ke majlis ta'lim, dipakai menunaikan ibadah, pakai ke masjid. Lihat, itu akan dihisab. Jelas. Baik, jadi segala hal jadikan sebagai ibadah dan lakukan semua karena Allah. Seakan-akan ya kita sadar Allah mengawasi kita walaupun kita tak mampu melihatnya. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ilal faqiri wal miskin, kepada orang yang membutuhkan, baik dalam kalangan yang sangat membutuhkannya ataupun yang punya keterbatasan, dia punya pekerjaan tapi tak mampu memenuhi hajat hidupnya. Sekarang dirinci. Warizqu 'inda jumhuril ulama, adapun pengertian rizki ini. Ya, wa mimma razaqnahum. Sebelum kita masuk ke infak, kita terangkan rizki dulu. Dari sebagian rizki, dari rizki yang banyak yang kami berikan, kami titipkan kepada mereka, itu mereka infakkan. Apa itu rizki? Wa rizqu 'inda jumhuril ulama, adapun yang dimaksud dengan rizki menurut pemahaman mayoritas ulama, ma salaha lil intifa' bihi halalan kana aw harama. Baik. Ma salaha lil intifa' bihi, segala yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi luas nih, ini masih luas. Ya. Halalan kana aw haraman. Fokus. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Ma saluha lil intifa' bihi. Jadi maknya kembali ke tadi saya terangkan, ma ini menunjukkan aspek yang luas, banyak, Jadi kalau kita bicara tentang rizki, pemaknaan rizki itu masih luas, banyak maknanya. Kalau rizki ya, masih luas. Awas, nanti beda dengan infak. Awas, hati-hati. Rizki itu sifatnya luas. Ada yang sifatnya materi, yang berwujud, ya bisa dipegang, kan? Ya bisa digunakan beraktivitas, bisa dikreasikan. Di sini kita tuliskan uang, nah, itu rizki. Makanan, itu rizki. Ya, pakaian, itu rizki. Sandang, pangan, papan, itu rizki. Ada yang sifatnya wujudnya tak terlihat langsung, tapi terasa bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi masaluhal lintifa, hal yang sangat bermanfaat, ya, hal yang baik yang bisa dimanfaatkan. Apa diantara yang wujudnya immateri, ya, tak tampak langsung, bisa kita pegang, wujudnya nyata, bisa kita kreasikan misalnya. Apa diantaranya? Kesehatan, itu rizki. Kebahagiaan, itu rizki. Ya. Tuh. Kaya itu penting, itu rizki. Tapi bahagia pun itu penting. Coba, pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kalian yang kameramen nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, bahagia? Yakin saya, kaya tapi bahagia. Berarti bahagia itu penting, bahagia itu rizki. Tuh, sampai bersin tuh. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman nih, sehat tuh, tapi gelisah atau sakit tapi tenang?
Ya tenang itu rizki. Sehat itu rizki. Makanya pengen sehat dan tenang. Sehat, bahagia. Ini rizki. Ini rizki. Keturunan rizki. Keturunan. Ya, makanya Nabi Zakaria alaihissalam cukup. Pakaian cukup, makanan cukup. Keturunan belum ada. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat Maryam, ya, mendapatkan rizki dari Allah berupa yang pakaian, berupa makanan, khususnya makanan, kebutuhan-kebutuhannya. Di Ali Imran ayat 37 itu. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya, pamannya setiap kali mengantarkan kebutuhan ada semua rezekinya, disebutkan rezekinya berupa makanan, berupa kebutuhan Maryam, ada yang materi. Tapi ketika bertanya dari mana semua ini, jawaban Maryam jadi umum. Dari Allah. Allah memberikan, ini sifat keumumannya. Sifat keumumannya, keumuman rizki yang saya maksudkan. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah akan memberi rizki pada siapapun yang ia kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa batasan. Jadi Nabi Zakaria bertanya khusus rizki terkait dengan yang materi, makanan, pakaian. Ini kan saya antarkan, kau udah ada. Maryam menjawab umum, jangankan makanan paman, jangankan pakaian, rizki yang banyak pun Allah akan berikan dengan mudah pada siapa yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria mengikuti jejaknya Maryam. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Saya makanan cukup, pakaian cukup, yang belum ada keturunan. Maka minta, sholat tadi mihrabnya itu. Di ayat 38-39 itu kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di situ beliau berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nabi Zakaria mintanya keturunan. Ini keturunan itu rizki. Ya, keturunan rizki. Jadi kalau rizki itu masih luas sifatnya. Nah, dari semua rizki yang diberikan, makanya tadi disebutkannya banyak. Banyak, ya kan? Ya, masalul walil intifa, yang bisa dimanfaatkan. Bisa dikreasikan, bisa digunakan. Kita merasa nyaman dengan itu semua. Itu banyak Allah kasih kepada kita. Teman-teman sekalian, sehat itu rizki. Betapa banyak orang punya banyak harta, tapi nggak sehat misalnya. Ya kan? Anda sehat, keturunan baik, di rumah sehat semua. Itu rizki. Tapi dari yang banyak itu, nggak semua mesti diinfakkan. Jadi infak itu lebih khusus lagi dari rizki ini. Maka muncul amalan instrumen takwanya infak. Jadi dari rizki ini, apa amalannya? Apa instrumen takwanya? Infak. Infak lebih spesifik dari sebagian rezeki itu. Kalau kita mau buat tafsir yang umum, dari yang ini yang banyak ini, enggak semua mesti diinfakin. Emang ada orang infak anak? Saya mau infak anak? Enggak mungkin. Ya, saya mau infak istri? Enggak ada. Istri bilang saya mau infak suami, saya kesel di rumah, saya infakin aja suami saya. Enggak bisa. Ya. Saya mau infak kebahagiaan? Enggak bisa. Ya, jadi spesifik sifatnya. Jadi dari semua yang banyak ini, apa yang masuk kategori yang bisa diinfakkan? Nah, infak itu khusus pada hal yang sifatnya materi saja, itu pun dengan klasifikasi tertentu. Ya, jelas? Infak. Jadi infak itu sifatnya materi. Jadi nggak ada istilah saya infak kesehatan, infak kebahagiaan, infak ketenangan, nggak ada. Ya. Jadi sifatnya apa? Materi. Ini pun klasifikasinya tertentu saja. Dari materi yang ditetapkan itu, apa yang termasuk klasifikasi yang bisa diinfakkan, yang bisa dikeluarkan sebagai amalan harta, yang masuk dari instrumen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui itu, kita lihat dulu definisi infak itu seperti apa. Ya, bismillah, kita baca lagi. Kita teruskan ya. Jadi mohon izin kita bahas sampai mengerti betul ya, sampai paham betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Termasuk ini saya beri catatan. Halalan kana au harama. Ya. Jadi kalau rezeki yang banyak tadi bisa kualifikasi yang halal, bisa yang haram. Ya, jadi itu masih masuk rezeki. Masih masuk kategori rizki. Karena itu ada min di awalnya dari sebagian, maka bagian itu bisa luas. Jangan sampai engkau berinfak dari yang haram. Hati-hati, cek dulu harta kita. Mohon maaf ya, jahiliyah itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya. Itu saat mereka akan berinfak untuk pembangunan Ka'bah. Ya, renovasi Ka'bah. Itu yang dikeluarkan cuma yang baiknya aja. Sepakat mereka.
Jangan keluarkan dari yang jeleknya, keluarkan yang baik-baiknya. Sepakat semuanya itu. Itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Nah, kita, Anda, saya yang mengaku sudah keluar dari jahiliyah. Berapa dari sekian harta kita yang baik yang bisa kita keluarkan? Karena itu ada min di situ. Walaupun Anda mendapatkan rezeki, jangan didapatkan dengan cara yang haram. Apalagi rezeki haram dipakai untuk infak. Itu yang keterlaluan. Hasil korupsi, wah biar jadi dapat legalitas dari Allah, nggak banyak banget dosanya. Misalnya saya pakai infak aja buat bangun madrasah, nggak bisa. Ya, hati-hati. Jelas ya? Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Sekarang masuk pada kategori infaknya, ya, kategori infaknya. Wa qala yunfiqun wa anfaqa malahu anfadahu wal infaq ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu. Adapun yang dimaksud dengan infak itu ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu, mengeluarkan harta, baik itu Anda berikan dari sebagian tadi sampai tuntas selesai habis, atau Anda berikan sebagian-sebagian. Nanti teknisnya kita jelaskan. Tapi secara singkat, mengeluarkan harta materi yang sifatnya berharga. Mal itu sesuatu yang berharga, bisa uang, kan? Ya, bisa kemudian dari hasil pertanian, perkebunan, bisa jadi makanan, ya. Ya, jelas ya? Kita turunkan dulu. Infak, saya mohon izin untuk membahas secara dalam dari segi bahasanya dulu supaya kita bisa memahami dengan lebih sempurna, ya. Bismillah. Teman-teman sekalian, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi saja apa yang saya pelajari. Jadi nanti kalau ada kekurangan Anda boleh lengkapi, ya. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga, dan sehingga kita bisa terkontrol pembahasannya dan belajar dengan cara yang benar. Jadi yunfiqun ini bentuk mudhari'. Ya, masih ingat ya? Present, continuous, future. Keberlangsungan, keberlanjutan. Kata dasarnya, kata kerja dasarnya dari anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu, infaq. Al-infaq. Fokus. Anfaqa telah berinfak. Yunfiqu terus berinfak. Tidak putus. Ya. Yunfiqun banyak yang berinfak. Enggak cuma 1-2 orang, banyak. Semua orang pasti pengen takwa. Nah, karena itu tadi diterangkan, ya. Jadi yunfiqun, infak itu ikhrajul mal. Ya, berusaha mengeluarkan dari materi, harta yang dititipkan Allah kepadanya. Ya, apakah itu infak secara langsung? Misal, sebagian saya punya 1 juta, saya pengen keluarkan 100.000. Apakah sifatnya langsung? Atau sorof, sebagian-sebagian? Ya, sorof itu kan tasrif, nggak langsung semua, sebagian-sebagian. Misal, 100.000 bagi 10 hari, 10.000. Ya, Ramadan kan biasanya begitu, pengen infak 1 juta bagi 10 hari terakhir. Dengan 100.000. Ada sebagian yang berpikir demikian. Ada yang di awal udah 1 juta aja, ini infak saya misalnya. Silakan. Ya, jadi baik dikeluarkan sebagian-sebagian ataukah langsung secara keseluruhan, ya. Itu dari kata anfaqa. Kalau itu continue dikerjakan, maka berubah jadi bentuk mudhari, yunfiqu. Ya, jamaknya yunfiqun pakai un. Jadi instrumen takwa yang ketiga, orang yang naik levelnya dari mukmin menjadi muttaqin adalah orang yang punya agenda infak dalam kehidupannya, yang tak terputus dalam sekali saja. Dia punya visi itu. Oh, saya pengen lah keluarkan dalam sebulan misalnya, saya targetkan gaji saya ada 5 juta. 1 jutanya pengen pakai infak, dibagi 30 hari. Setiap hari begini. Atau dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bisa berinfak. Lalu mencari orang-orang yang berhak untuk bisa mendapatkan itu semua. Jelas ya? Tapi continue dilakukan. Ya, itu elemen yang ketiga dari instrumen takwa. Nah, sekarang kita tajamkan supaya benar-benar paham. Anfaqa itu akar kata utamanya dari kata nafaqa gini. Ya, nafaqa. Lalu ditambah dengan hamzah di depannya. Ya. Lalu pindah harokat ke sini, ini mati jadi anfaqa. Fokus. Nafaqa baik yanfiqu dari wazan jalasa yajlisu
atau yanfuqu dari nasara yansuru, tapi yang sering digunakan nafaqa, yanfiqu. Fokus. Kata nafaqa, nafaq pada asalnya punya beberapa makna. Ya. Satu, adzhab, sesuatu yang pergi. Ya, adzhab. Dua, an-nafadh. Ya, sesuatu yang habis, hilang, habis. An-nafadh. An-nafadh. Tiga, ini al-mamar, terowongan yang dibangun dari tempat masuk sampai ke akhir. Karena itu kalau Anda umrah atau haji, qadarullah tahun ini, ya, insya Allah ada kebaikan yang telah ditetapkan. Tinggal kita arahkan saja pada amalan yang lebih baik, insya Allah. Ya, insya Allah di tahun berikutnya haji bisa dilakukan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang umrah pula. Nanti kalau Anda haji atau umrah, kan sering lewat terowongan ya di Saudi itu. Ya, saat lontar jumrah ada terowongan Mina, ya kan? Baik, ya, kemudian saat akan ke Masjidil Haram, di ring 1 ada terowongan Mahbas Al-Jin masuk. Itu terowongan, bahasa Arabnya nafaq, ditulis atasnya nafaq. Ya, nafaq ini. An-nafaq. Baik. Bisa dikatakan mamarrun, ya, mamarrun, tempat lewat terowongan yang dibangun dari jalan masuk sampai dengan jalan keluar. Ini dari bahasa Arabnya. Nah, sekarang perhatikan keindahannya. Bagaimana makna ini sedemikian indah bisa kita dapatkan. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika ini ditambahkan hamzah, menjadi anfaqa, yunfiqu, maka ini menunjuk pada sebuah usaha untuk mengeluarkan sesuatu, ya, sehingga yang ada melekat pada kita itu menjadi pergi, ya, pindah dari kita. Jadi kalau saya punya spidol, ya kan, ini melekat pada diri saya ingin berusaha untuk keluarkan supaya tidak ada pada diri saya. Tambahkan hamzah dan izalah untuk menghilangkannya. Ya, baik. Maka saya katakan anfaqtul qalama. Saya menjadikan spidol ini pergi dari saya, keluar, menjauh dari saya. Ini mana pertama. Baik. Karena nggak ada, sudah nggak ada di saya, habis kan? Nggak ada kan pada diri saya? Maka punya mana yang kedua, nafad namanya, habis. Ya. Jadi Masya Allah, kalau Anda mau berinfak, dari bagian yang telah Anda siapkan untuk infak itu jangan ditahan-tahan. Berikan, habiskan. Punya 10 juta, sejutanya buat infak. Jangan tahan-tahan lagi, kalau sudah bagiannya infak, ya keluarkan infak. Ya, 100.000 udah masuk nih buat agenda ke masjid sholat Jumat besok. Ya udah, ketika ada kotak lewat masukin, jangan tahan. Ya, kalau nggak sempat kotaknya lewat, ya setelah selesai Jumat cari kotaknya, masukin, titipin ke DKM masjid. Jangan sampai pulang ke rumah ke bawah lagi. Karena harusnya pergi keluar, nafad hilang, jelas. Baik sebagian atau 1 juta langsung dikeluarkan, itu sifat infak. Indah kan? Tapi yang paling dahsyat, infak akan membangun terowongan kehidupan bagi kita, yang akan kita dapatkan hasilnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau makna yang lebih dalam lagi, sebetulnya infak itu adalah terowongan kebaikan untuk mendapatkan cahaya, hasil yang lebih bagus saat kita keluar dari kehidupan dunia menuju alam yang lain di barzah. Bukankah saat Anda masuk terowongan, teman-teman sekalian, Anda keluar ya dari sini, masuk dari sini, bukankah masuk dari satu tempat keluar di tempat berbeda? Perhatikan, infak adalah jembatan, infak adalah terowongan yang akan memindahkan amalan Anda. Terlihat seperti pergi, sesungguhnya dia akan mengantarkan kemudahan Anda untuk masuk ke alam berikutnya dengan pahala-pahala yang telah kemudian disediakan. Tapi seperti bikin terowongan gak mudah, infak pun gak mudah. Tuh lihat, bikin terowongan, gali dulu, sampai Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya. Infak juga begitu, mau ngeluarin tuh gak mudah. Ya, coba deh. Mau infak 1 juta, bisa nggak? Nggak mudah. Kadang gali dulu, 10.000 dulu, gitu kan? Galinya kecil dulu. Ada yang langsung gali 500.000, ada yang segini, itu kan? Ada yang pengen langsung 1 juta, ya kan? 1 juta itu bagi orang yang punya penghasilan 5 juta terasa besar. Tapi yang punya 1 triliun infak 1 juta itu nggak ada apa-apanya, kawan.
Coba saya tanya nih, Anda yang teman-teman numpang makan di Indonesia, numpang cari kerja di Indonesia, sampai dikatakan ini triliuner, hartanya banyak. Di situasi sekarang, berapa yang Anda bisa keluarkan? Hah? Mana kehebatan yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita? Mana kaidah infaknya? Ya, seharusnya Anda muncul saat ini. Saya 500 miliar, saya 300 miliar. Ya, bekerja di Indonesia, ngambil hasil dari Indonesia. Sekarang Indonesia butuh Anda. Ada 3 ibu yang kita mesti berbakti. Ibu yang melahirkan kita. Surga terletak dalam bakti kepadanya. Ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Ya, sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya. Menjalankan apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW. Ibunda kita. Dan ibu kita yang ketiga, ibu pertiwi kita. Tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Sekarang ibunda kita sedang sakit. Maka anak-anaknya harus membantu kembali. Anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha hebat. Ya, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali? Ayo kita bangun. Sehatkan ibunda kita. Jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain. Jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain. Jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar. Kita punya dasar, punya falsafah. Nilai ketuhanan ada, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan ada, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan kita harus satukan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah kehidupan kita berbangsa, bernegara. Nilai syariat hadir di dalamnya. Ibu kita sekarang sedang sakit. Apa yang bisa kita kerjakan? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan. Karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini. Orang hebat tuh muncul dikala ada musibah. Ya. Dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini. Maka semoga kita diberi petunjuk, semoga Allah menyatukan kita semua, menjauhkan dari perpecahan, bersatu untuk kita membangun negeri kita. Dan bagi orang Islam, satu penting yang harus dijaga, niatkan semua sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, mohon izin sekali lagi saya mengingatkan karena sayang saya, cinta saya kepada Ibu Pertiwi sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian, kita bangun terowongan kehidupan kita. Mumpung Allah titipkan, kalau sedang nggak dititipkan nggak bisa lagi. Ya kan? Nah, sekarang kalau sudah paham, inilah filsafatnya infak itu. Jadi infak terlihat seperti membuat harta kita pergi, terlihat seperti habis harta kita, tapi sesungguhnya hakikat dari ini semua sedang membangun terowongan yang bisa memudahkan dan melancarkan aktivitas kita sampai kita kembali kepada Allah di alam barzakh itu. Karena itu nanti kita akan teruskan orang-orang yang infak ini, Allah akan berikan kelancaran aktivitasnya 700 kali paling minimal dibandingkan dengan orang-orang yang beraktivitas biasa saja. Silahkan cek teman-teman, sholat itu hasanah, pahalanya dapat 10. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, dia mendapat 10 kebaikan nilainya. Baik, sholat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut hasanah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, pahalanya 10. Berjamaah naik 27 derajat. Kan? Di masjid tambah lagi 25. Sekarang sudah mulai dibuka, tambah 25 kebaikan. Ini sampai 27 paling banyak. Infak. Allahu Akbar. Quran surah kedua ayat 261, paling kiri agak ke atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah, lakukan karena Allah, niatkan sebagai ibadah. Infak pada keluarga niatkan sebagai ibadah. Ya, infak dalam kehidupan berbangsa niatkan sebagai ibadah. Infak untuk pendidikan niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu yang kita keluarkan, 1 rupiah nilainya kali 7 kali 100, paling minimal 700 kali lipat. Balik. Paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Kalau nggak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki tanpa batas. Tanpa batas.
ini bisa jadi aktiva. Nanti kita lihat setelah melewati terowongan dunia, di alam kubur tampak nih, sebelum wafat, sakaratul maut ditampakkan nih pahala infak yang banyak. Nanti saya cerita kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya. Ada lagi, ini balik nih, untuk kemudahan dalam kehidupan di sini. Bisa jadi kesehatan, kelancaran usaha, macam-macam. Yang asetnya kalau dihitung-hitung, nggak akan jauh dari sini, 700 kali. Ya. Bekerja segitu aja gaji misalnya, cuman dijaga, sehat aja. Yang kalau sakit biayanya, segini juga, 700 kali. Tuh, luar biasa. Nah, tapi ini butuh turunan-turunan untuk semakin memotivasi kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berinfak yang benar? Kedua, apa indikatornya infak kita benar sehingga terasa sebagai peningkatan takwa? Yang ketiga, kepada siapa kita mesti berinfak? Kalau agenda infak itu kita bisa siapkan. Dan keempat, bagaimana cara mengeksekusinya infak itu supaya benar ketika kita keluarkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya yang kelima, ketika kita bisa kerjakan semua itu, apa yang Allah bisa anugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Itu akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya, biar teman-teman, kita cukupkan dulu untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Mohon izin untuk mengingatkan yang pertama teman-teman sekalian bahwa kajian ini insya Allah berlangsung tetap dalam online. Jadi kita tidak mengadakan kajian yang langsung dulu di tempat kita, baik di Masjid Al-Ihsan, PTM VJS di Bekasi, ataupun kunjungan di beberapa tempat sebagai ziarah ilmiah. Setelah nanti situasi kondusif kembali insya Allah. Untuk itu kita berdoa dan mensupport ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya bisa lebih maksimal. Ya, kita dukung kegiatan-kegiatannya. Dan mudah-mudahan aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, komitmen dari apa yang saya sampaikan, ini paket At-Taisir, ini kami tampilkan juga untuk mengingatkan, sekarang sedang dalam proses cetak ya. Kita 2000 pertama kita akan cetak dulu di bulan ini. Jadi nanti setelah ada selesai ya, di bulan ini selesai, karena kemarin saya senang riset, jadi saya coba untuk maksimalkan ya. Jadi nanti tampilan akhirnya seperti ini nih teman-teman sekalian. Jadi di sini saya buka, nah ini ada kuncinya juga. Jadi ada kunci di sini ya. Nah ini untuk per juznya, jadi ada kunciannya. Nah kita bisa ambil per lembar di sini ya. Kemudian nanti yang dicetak ada tulisan di sini ya, wakaf ya, wakaf umat Islam Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya, jadi ada tulisan wakaf, jadi nggak bisa diperjualbelikan oleh teman-teman yang hanya mencari niat untuk dunia saja. Ya ini cukup insya Allah mudah-mudahan baik ya untuk kita dapatkan di kotak ini juga. Dan ini nggak sembarangan, nanti saya berikan info spesifiknya. Jadi ini akan bersatu dengan buku. Ya, nanti di bukunya ada 3 buku, nanti ada petunjuk, pembimbingan ya di buku ini, tapi nanti ada pelengkapnya. Kemudian nanti ada murajaah 2 lagi yang 30 juznya. Dan setiap yang nanti berniat untuk mendapatkan ini, saya tidak akan nanggung. Jadi bukan cuma dapat ini untuk dikoleksi, tidak. Kita akan masukkan ke sistem untuk belajar. Jadi kami sedang siapkan sekarang sistem aplikasinya. Di teman-teman nanti untuk mendapatkan ini mesti registrasi dulu ya. Kemudian di situ kita nanti ada siapkan bimbingan. Ya, kita sudah siapkan musyrifahnya. Jadi nanti Anda ada sistem setoran, terus menghafal, supaya saya ingin pastikan benar-benar menghafal. Saya tidak ingin hasil riset kita kerja keras untuk berusaha, berikhtiar dan sebagainya cuma jadi simpanan, jadi koleksi dan jadi ingatan, tidak. Saya ingin kita berikhtiar, walaupun mungkin selama hidup 1 juz dari sini, 2 juz, yang penting kita punya bekal saat pulang dan punya kebanggaan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan punya cahaya Al-Qur'an saat di alam kubur. Itu yang paling penting ya. Nanti seperti apa sistemnya, bagaimana nanti turunan-turunan penjelasannya, insya Allah setelah nanti ada tuntas dicetakkan minimal nanti 2000 pertama untuk yang bulan ini. Target saya 10.000 dulu. Jadi 2000 untuk bulan ini, 4.000 bulan selanjutnya, 4.000 bulan selanjutnya lagi, jadi 10.000 kita selesai dulu. Nanti pelajaran kita buka di September untuk kelas ini. Ya, STUAH, sekolah terbuka usahakan Al-Qur'an hafal. Jadi nanti kita berusaha mencetak setidaknya
dalam waktu mewisuda setahun paling minimal 10.000 ya, syukur-syukur bisa kita target 100.000 penghafal Quran, ahli-ahli Quran yang bisa berkhidmat untuk kepentingan dunia dan akhiratnya insya Allah. Ini dan selanjutnya yang terakhir barangkali ta'lim kita insya Allah nanti ada variasi tambahan, yaitu ada beberapa yang segmen yang nanti kita coba tampilkan sebagai gambaran-gambaran baru, walaupun sifatnya mungkin nanti ada yang offline sebagai bimbingan-bimbingan, dan sesi khusus nanti ada beberapa kajian yang kita khususkan untuk tanya jawab. Nanti teman-teman tinggal tunggu keterangan dari kami di Adi Hidayat Official, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Terakhir, setiap yang saya sampaikan boleh jadi ada nilai kebenaran yang Allah titipkan, yaitu hakikatnya dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Dan jika banyak didapatkan kesalahan, itu mutlak dari saya, mohon dimaafkan. Dan tinggalkan apa yang diduga keliru, jauhi perdebatan, ambil pendapat yang lebih baik, dan tetap berikhtiar menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda semua dan mendoakan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi hamba yang mulia, tentunya kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar. Dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Quran. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan Mushaf At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman, termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran. Insya Allah, alhamdulillah, telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan. Telah selesai kemudian kita dapatkan ini, lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz mushaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz, dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar setiap hari, dan dalam masa yang sangat singkat, satu yang terbatas, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai. Di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum. Kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan, kita akan coba dapatkan kolom murojaah untuk memperkuat, mengulang kembali. Dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran, sehingga ketika Anda bacakan, Anda mengetahui di mana letak posisinya, seperti kami tuliskan di atas, di baris keberapa ia ada di mushaf, dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat. Bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, ini ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan.
Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan, ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf, dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun, 1 rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan pada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insya Allah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi Anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al-Quran, maka Anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa Anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.